Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berkumpul di gereja maupun di rumah masing-masing, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Ulangan pasal ke-24 ayat ke-17 dan 18. Ulangan pasal 24 ayat 17 dan 18, demikianlah bunyinya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Kami baca sekali lagi. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kalau kita memakai kesempatan di rumah membaca kitab Ulangan, yaitu kitab kelima dari Taurat itu, di sana ada sejumlah peraturan, sejumlah hukum mengatur hubungan dengan sesama manusia. Jadi bagaimana umat Tuhan itu berinteraksi, berhubungan dengan sesamanya. Ada banyak sekali dibuat peraturan pada zaman dahulu. Nah, secara khusus ada sejumlah peraturan bagaimana berhadapan atau berurusan dengan orang-orang kecil, orang miskin, dan lemah. Nah, ada 3 golongan yang disebut secara spesifik, yaitu orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, kenapa yang 3 ini disebut? Yang pertama yang disebut orang asing itu adalah kaum pendatang. Jadi kita tahu dahulu, zaman dahulu, dan sebagian masih terlihat juga misalnya di kampung halaman kita, orang asing itu tidak bisa memiliki tanah. Tanah itu dimiliki oleh keluarga. Nah, kalau ada orang datang sebagai orang asing, dia tinggal di kampung itu sebagai penumpang. Dia tidak punya tanah. Dia tidak punya pembela. Sebab itu Tuhan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang pendatang yang sangat mudah dikorbankan ini, sangat mudah untuk diserang ini, karena dia tidak punya apa-apa. Nah, yang kedua disebut di sana anak yatim. Kenapa secara spesifik disebut anak yatim? Karena anak yatim ini tidak punya ayah. Nah, karena itu dia tidak punya pembela, apalagi bila dia seorang perempuan. Nah, karena itu anak-anak yatim itu dengan mudahnya disingkirkan, ditipu, dieksploitasi, atau bahkan ditindas. Dan Tuhan memposisikan dirinya sebagai bapa bagi anak-anak yatim ini. Nah, yang ketiga janda. Nah, kita harus ingat konteks zaman dahulu. Nah, sebetulnya zaman dahulu sangat kecil atau sangat jarang orang menjadi janda di Timur Tengah kuno. Kenapa? Karena ada hukum, jika ada seorang menjadi janda, maka adiknya laki-laki atau salah seorang kerabatnya harus mengambil dia sebagai istri.
Dengan demikian dia tetap terlindung. Jadi kita tahu bahwa hukum pada zaman dahulu, keadaan zaman dahulu belum sebaik zaman sekarang, termasuk hak-hak individual. Nah, karena itu kalau ada seorang perempuan, suaminya meninggal dan tidak ada yang mau mengambil dia menjadi istri, dia sangat rentan. Rentan kepada kekerasan, rentan kepada serangan, dan juga sangat miskin. Karena perempuan tidak boleh memiliki tanah pada zaman itu. Nah, Tuhan berkali-kali menyebut 3 golongan yang sangat kecil dan lemah ini. Orang asing, anak yatim, dan janda. Ada banyak sekali ayat tentang itu. Nah, di dalam kalau kita baca nanti Ulangan itu, satu contohnya misalnya. Kalau orang Israel panen, mereka hanya boleh 1 kali menyabit. Nanti kalau ada sisa-sisa panenan tumbuh lagi padi, itu tidak boleh diambil. Karena itu dikatakan itu adalah bagian dari orang asing, orang miskin, anak yatim, dan janda. Nah, kalau kita baca nanti bagian sesudahnya dan sebelumnya Ulangan 24 ini. Kalau kau punya pohon zaitun, katanya, punya pohon anggur, kau petik buahnya, kau tidak boleh sekali lagi memetik, kata Tuhan kepada umat Israel. Supaya apa? Supaya ada bagian dari para janda, dari anak yatim yang gak punya tanah itu, tidak punya apa-apa itu. Nah, Tuhan juga mengatur bagaimana memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin ini. Nah, ada satu ayat nanti kita bisa baca di kitab Ulangan, kalau orang meminjamkan uang, dia tidak boleh masuk ke rumah orang itu mengambil gadainya. Dia harus tunggu di luar. Jadi sekarang sedang ramai pinjaman online yang digerebek di sana sini. Itu bisa bukan hanya masuk ke rumah, tapi merampas di tengah jalan pun mereka lakukan. Dan sekarang sedang ditindak. Nah, pada zaman dahulu 3000 tahun yang silam, Tuhan sudah mengatur umat Tuhan, barang gadai tidak boleh diambil ke dalam rumah. Dia harus tunggu di luar. Upah buruh tidak boleh dibayar keesokan harinya. Tuhan katakan jangan sampai kering keringatnya baru kau bayar upahnya. Dan banyak lagi peraturan-peraturan yang lain. Apa yang bisa kita petik dari sana? Tadi hukum Taurat yang dibaca kepada kita adalah hukum ke-5 sampai ke-10. Jadi hukum ke-1 sampai ke-4 mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Dan hukum ke-5 sampai ke-10 mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, apa yang bisa kita petik? Termasuk dari epistel Ibrani 13 tadi. Ada 3, menurut kami kita bisa bagi 2. Pertama-tama, bila kita posisikan diri kita, kitalah orang kecil. Kitalah orang lemah dan orang yang miskin itu. Kitalah orang yang paling kecil, paling lemah dan paling miskin itu. Seandainya kitalah itu. Nah, tentu tidak semua kita seperti itu. Tapi bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu saudara dan saya merasa kita sangat kecil. Sangat lemah, sangat rapuh, dengan mudahnya dihancurkan. Nah, apa yang harus kita katakan? Bagaimana kita bisa menghayati hukum yang dibuat 3000 tahun yang silam itu sebagai inspirasi untuk zaman sekarang. Bila saudara dan saya sekarang adalah orang yang paling kecil, yang paling lemah dan miskin itu, kita diajak untuk beriman kepada Allah. Kita diajak untuk beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa itu. Dia adalah Allah yang selalu mau memandang orang-orang yang susah. Dia adalah Allah yang selalu mau mendengar teriak minta tolong anak-anak yatim, janda, dan orang asing. Orang-orang yang terjepit, yang tidak punya kekuatan membela dirinya sendiri. Mari kita beriman kepada Allah itu. Bukan hanya dahulu, tapi juga sekarang Allah yang sama. Dia masih memposisikan dirinya sebagai bapa bagi anak-anak yatim, bagi para janda, bagi orang asing, bagi orang yang tidak punya daya untuk membela dirinya, mempertahankan dirinya sendiri.
Apa yang bisa kita katakan kalau kita merasa kita sedang dalam posisi itu? Orang yang paling kecil, lemah dan miskin itu. Baiklah kita ingat, Allah Bapa kita itu tidak pernah mau membuli kita satu kali pun. Dia tidak mau membuli kita. Dia tidak pernah mau menghina kita. Karena kemiskinan, karena kekecilan, karena kelemahan kita, karena kesakitan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih, dulu dan sekarang. Boleh jadi saudara dan saya dibuli oleh orang lain karena kita kecil, karena kita miskin, karena kita lemah, karena kita sakit, atau karena kita dianggap pendatang atau orang asing. Tapi baiklah kita catat dan ingat, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Bapa kita, tidak pernah mau membuli kita. Dan itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Ada Allah yang tidak pernah memandang remeh kepada kita betapapun kecil, lemahnya, terbatasnya kekuatan kita. Nah saudara-saudara, kalau Allah tidak pernah membuli dirimu, jangan bully dirimu sendiri. Kalau Allah tidak pernah mau membuli kita karena kita miskin, karena kita kecil, karena kita lemah, kita pun jangan sekali-kali merendahkan dan membuli diri kita sendiri. Orang lain mungkin saja membuli kita, tapi kita jangan membuli diri kita sendiri, karena Allah tidak pernah melakukan itu. Nah, karena itu pemahaman itu membawa kita, masa depan kita terbuka di tangan Allah. Masa depan kita terbuka di tangan Allah. Sebab itu jangan percaya kepada nasib. Ketika saudara dan saya sekarang merasa sangat lemah, sangat kecil, sangat miskin, jangan percaya kepada nasib. Tidak ada nasib. Masa depan kita terbuka di tangan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang baik itu. Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup membela kita. Itu bukan hanya cerita masa lalu. Allah yang sama masih ada sekarang. Dan dia masih hidup dan mau membela saudara dan saya. Mengubah hidup kita. Sebab itu, jangan sekali-kali putus asa, betapapun kecilnya, betapapun miskinnya, betapapun tak berdayanya kita sekarang. Nah tapi saudara-saudara, baiklah kita ingat, sebetulnya musuh dalam tanda petik, musuh orang kecil, orang miskin itu sebetulnya bukan orang kaya. Tapi musuh orang miskin itu adalah keputusasaannya sendiri. Itulah musuh yang paling berat, paling besar bagi orang-orang kecil. Keputusasaannya sendiri. Dia putus asa, dia tidak lagi melihat Allah, dan dia sebetulnya dalam hatinya tidak lagi percaya bahwa Allah itu mampu mengubah hidupnya. Allah itu mampu membela dirinya. Allah itu mampu memberikannya masa depan yang baru. Nah semoga tidak ada satu orang pun dari antara anggota jemaat Tangerang Kota yang sebetulnya dalam hatinya sudah putus asa dan tidak lagi percaya kepada kekuatan Allah untuk mengubah hidupnya. Nah selanjutnya saudara-saudara, baiklah kita berhati-hati. Pengamatan kami, saya juga punya pengalaman puluhan tahun hidup dalam keluarga yang sangat prihatin. Pengalaman kami, pengamatan saya, ada 3 hal yang membuat masalah orang kecil, orang miskin, orang lemah itu semakin buruk. Apa yang pertama? Hutang yang tidak diperlukan. Kita bikin hutang padahal sebetulnya itu tidak perlukan. Hanya karena kita mau membeli barang yang sebetulnya tidak betul-betul urgent, kita berhutang. Hanya kita karena mau mencontoh gaya hidup orang lain, kita berhutang. Hanya karena kita ingin dilihat bagus, baik, kita berhutang. Nah karena itu baiklah kita mengatakan kepada diri kita sendiri, kita tidak akan bikin hutang kecuali untuk bisnis.
Dan kita tidak akan bikin hutang, kecuali itu memang betul-betul diperlukan. Kalau tidak dibuat hutang itu, kita akan mati. Tapi itu pun hati-hati. Pada zaman sekarang, bukan hanya pinjaman online ilegal itu. Bukan hanya pinjaman online yang ilegal itu. Begitu banyak orang menawarkan kita untuk berhutang kepadanya, termasuk perusahaan-perusahaan. Nah, sepintas itu masuk akal. Tanpa kredit, banyak orang yang susah tidak bisa memiliki kulkas. Tanpa kredit, banyak orang yang susah tidak bisa beli handphone yang sangat dibutuhkannya untuk sekolah. Sepintas, betul. Tapi mari kita hitung berapa sebetulnya bunganya yang kita bayar. Nah, karena itu kami berani mengatakan dari mimbar ini, kalau memang betul-betul tidak mendesak, tidak buat kita mati, jangan bikin hutang. Apalagi dengan bunga. Yang kedua, apa masalah yang paling sering membuat kehidupan kita makin susah, makin terpuruk? Judi atau togel. Saudara-saudara, siapa yang paling banyak berjudi kalau dibikin prosentasenya? Orang susah. Siapa yang paling banyak beli togel, undian-undian berhadiah kalau dibuat surveinya? Orang miskin. Kenapa? Karena kita putus asa. Orang miskin itu begitu gampang berputus asa, dia anggap hanya dengan judi, hanya dengan togel, dengan undian inilah nanti berubah hidupnya. Padahal tidak ada orang yang menjadi kaya karena judi. Tidak ada orang yang menjadi kaya karena judi. Nah, hati-hati. Ketika kita sangat susah, kita mudah sekali digoda lari dari kenyataan hidup. Nah, karena itu kita bermimpi, apalagi kita menonton televisi. Kita lihat, oh kenapa banyak sekali orang masih muda, hidupnya sudah kaya raya, hidupnya sudah sangat senang. Padahal kami berani mengatakan, mungkin 1 di antara 1 juta orang yang baru menikah hidupnya mapan. 1 dari antara 1 juta orang. Yang 999.000 lagi berjuang. Siapa yang begitu menikah langsung bisa beli rumah? Nggak ada, kecuali dia punya warisan. 1 dari sekian puluh ribu orang. Nah, karena itu, mari kita hidup di bumi. Jangan kita biarkan mimpi kita merusak. Boleh bermimpi, tapi jangan bermimpi menjadi kaya, bermimpi mendapatkan sesuatu dengan judi atau dengan togel. Nah, ada orang yang bilang begini, katanya togel itu mirip dengan Valium, obat tidur. Ketika dia beli togel, malamnya dia tidur nyenyak, mimpi, karena besok dia pikir dapat mendapat. Besok gagal, dia beli lagi, tidur nyenyak lagi. Nah, togel itu mirip dengan obat Valium, obat tidur itu. Bayangkan kalau kita setiap hari harus makan obat tidur. Ada yang salah dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, apa yang paling sering bikin susah kita? Kita hidup boros. Ada orang yang bilang boro-boro menabung. Untuk makan saja tidak cukup. Pertanyaan saya, sampai kapanpun kita tidak pernah merasa cukup. Sebab itu tidak ada alasan mengatakan ketika kita masih miskin, ketika masih kecil, kita tidak bisa menabung. Nah, saudara-saudara, dengan itulah kita memahami ini. Hampir tidak ada makan siang yang gratis. Itu pameo yang berlaku di dunia ini. Hampir tidak ada makan siang yang gratis. Dan saudara-saudara, tidak ada yang juga yang mau mengubah hidup kita kecuali kita sendiri. Nah, karena itu ketika kita tempatkan, kita baca tadi, kita tempatkan, oh saya kebetulan seorang yang kecil itu, mirip dengan janda, mirip dengan anak yatim, orang asing masa lalu itu, apa yang mau saya katakan? Apa yang mau saya sikapi? Berimanlah kepada Allah dan berhikmatlah, jadilah pintar. Kalau kita sudah kecil, kita tidak punya banyak, tidak pintar lagi, makin susahlah kita. Sudah miskin, bodoh pula lagi. Nah, itu moga-moga tidak ada di antara anggota jemaat kita. Oke, karena kondisi kita belum memiliki banyak, tapi kita tidak mau menjadi orang bodoh. Dan kita tidak mau diperdaya oleh orang lain.
Kita menghormati diri kita sebagaimana Allah juga sangat mengasihi kita. Nah, bagian kedua, sebaliknya, kita lihat dari perspektif yang lain. Andaikan saudara dan saya sekarang adalah orang yang besar, kuat, dan kaya. Atau katakanlah belum besar, belum kuat, dan juga belum kaya. Tapi tidak terlalu miskin, tidak terlalu kecil. Kita sudah punya sesuatu walaupun belum sangat kaya. Nah, apa pesan dari firman Tuhan yang kita baca tadi? Tetaplah takut kepada Tuhan. Bersyukurlah. Nikmatilah hasil kerja keras kita itu. Kita syukurilah, kita nikmatilah, kita gunakanlah hasil kerja keras dan berkat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan pernah serakah. Tuhan mengingatkan umatnya, dulu kamu juga pernah menjadi budak di Mesir. Karena itu jangan lakukan kesewenang-wenangan. Jangan lakukan kekerasan kepada para budak, kepada orang kecil. Hormatilah sesama manusia sebagai citra Allah, sebagai ciptaan Allah, sebagai sesama anak Allah. Saudara dan saya sekarang punya cukup harta, cukup uang. Mari kita syukuri, mari kita gembira. Apalagi itu buah kerja keras, buah kreativitas kita. Tetapi mari kita tetap hormati sesama kita, terutama yang kecil dan lemah, yang miskin itu, bahwa mereka juga citra Allah, mereka juga ciptaan Allah, mereka juga anak-anak Allah. Saudara-saudara, karena itu, baiklah kita sadari kemanusiaan kita tidak ditentukan oleh besar kecilnya pemilikan materi kita atau kuasa kita sekarang. Bahwa kita sekarang memiliki lebih, mari kita bersyukur, mari kita gembira, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi baiklah kita sadarkan diri kita, kemanusiaan kita, kemanusiaan seseorang tidak ditentukan oleh besar kecilnya pemilikan materinya. Dan itulah yang terlihat dalam kehidupan gereja. Kenapa di gereja ini tidak disediakan sofa? Kenapa kursi gereja ini sama dari depan sampai belakang? Karena kita semua sesama anak Allah. Karena kita semua sesama saudara. Karena kita semua sama-sama terhormat dan mulia. Yang duluan datang boleh duduk di depan, yang terlambat boleh duduk di belakang. Tapi tidak ada perbedaan. Tidak pernah di dalam gereja kalau orang persembahannya lebih banyak, maka kursinya dialasi busa. Nah, saudara-saudara, mari kita hayati supaya firman Tuhan yang kita baca tadi betul-betul relevan, betul-betul mengena kepada kita. Apakah kita sekarang sedang miskin, kecil, lemah, atau sebaliknya? Kita tidak lagi terlalu miskin, kita tidak lagi lemah, kita tidak lagi tidak berdaya, tapi kita sudah cukup atau bahkan sedang menanjak kepada puncak kesuksesan dan kejayaan kita. Nah, terakhir sekali, apakah saudara dan saya orang kaya atau orang miskin? Apakah saudara orang besar atau orang kecil? Mari kita ikut Yesus. Mari kita ikut Yesus. Percaya penuh kepada Allah, taat kepadanya. Sehingga apa? Sehingga waktu kita miskin, kita tidak berbuat jahat dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, juga ketika kita kaya, besar dan kuat, kita juga tidak melakukan yang jahat dan tidak meninggalkan Tuhan. Karena orang bisa berbuat jahat karena dia miskin, tapi sebaliknya orang juga bisa berbuat jahat karena dia kaya. Orang bisa berbuat jahat karena dia merasa sangat lemah, tapi orang juga bisa berbuat jahat ketika dia merasa sangat kuat. Sebab itu, ikutlah Tuhan. Lihatlah kepada Yesus yang penuh kasih itu. Mau kaya atau miskin, besar atau kecil, kuat atau lemah, mari kita penuhi. Mari kita penuhi hati kita dengan cinta kasih dan damai dan sukacita. Amin.